Baik, selamat pagi anak-anak semua. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan dengan pengenjali umat, Om Swastiastu. Baik, untuk hari ini, jadi seharusnya untuk jadwal pembelajaran sanitasi adalah jadwalnya kemarin, jadi karena Ibu berhalangan, jadi Ibu tukar jadwal dengan Bapak Putu Aryase di mata pelajaran simulasi digital. Jadi mudah-mudahan dari kalian tidak ada yang keberatan dari jadwal yang Ibu tukar dengan Pak Putu. Jadi untuk hari ini kita akan kembali belajar tentang pembelajaran sanitasi, yaitu masuk di materi baru, yaitu kesehatan kerja. Jadi tujuan dari pembelajaran atau penyampaian materi kesehatan kerja ini adalah gunanya nanti saat kalian terjun di dunia kerja, kalian tahu atau bisa menangani apa-apa saja yang akan menjadi kendala dalam kalian melakukan pekerjaan yang akan mengakibatkan kesehatan kalian nantinya dapat terganggu. Nah, jadi itu tujuan dari pembelajaran ini. Khususnya karena kalian sekolah di sekolah pariwisata, jadi kesehatan kerja ini akan mengacu lebih ke dunia pariwisata, khususnya di hotel ataupun di villa. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja. Baik, pertama, kesehatan kerja. Pengertian kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan atau kedokteran yang mempelajari tentang usaha preventif dan kualitatif serta rehabilitatif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang tidak diakibatkan oleh faktor-faktor pekerjaan dan derajat kesehatan kerja maupun penyakit umum. Jadi ini merupakan usaha preventif dan kualitatif serta rehabilitatif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan selama kalian melakukan pekerjaan. Ini tujuan kesehatan kerja sudah Ibu sampaikan tadi, beberapa tujuannya untuk kalian terapkan selama terjun di dunia kerja nanti. Ini lebih lanjut adalah tujuan dari kesehatan kerja itu sendiri. Jadi yang pertama adalah meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial di semua lapangan kerja. Nah, jadi meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. Jadi jelas nanti karena kalian pelajari tentang kesehatan kerja, tentu tidak jauh dari kondisi bagaimana lingkungan kerja kalian itu apakah dijaga dengan baik atau tidak. Sehingga nantinya dapat menimbulkan penyakit atau tidak. Seperti itu. Lanjutkan. Yang ketiga, melindungi tenaga kerja dari bahaya yang ditimbulkan akibat pekerjaan. Nah, jadi tentu saja kita bicara tentang kesehatan kerja, jadi pasti ada bahaya yang akan ditimbulkan akibat pekerjaan. Yang keempat, menempatkan tenaga kerja pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, saat tubuh, dan mental, psikologis tenaga kerja yang bersangkutan. Nah, menempatkan tenaga kerja pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Nah, jadi disesuaikan kalian kerjanya apa, kondisi fisik yang harus kalian punya seperti apa, jadi itu penentu bagi kesehatan kerja.
Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat, serta mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi, Ibu ulas sedikit. Jadi, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Kalau sudah aman, nyaman, pasti efisiensi kerja kalian terjaga dan produktivitas kerja kalian juga meningkat. Itu otomatis. Nah, kita lanjutkan. Oke, dalam pembahasan ini atau submateri ini, kesehatan kerja. Jadi ada 4 submateri yang akan kita bahas. Jadi pertama adalah persyaratan kesehatan kerja. Yang kedua, penyakit akibat kerja. Yang 4, penyusunan program rencana penerapan kesehatan kerja. Yang keempat, prosedur pembersihan peralatan dan ruangan hotel. Nah, jadi kembali lagi karena kalian di sekolah pariwisata, jadi kita lebih menitik beratkan pada dunia pariwisata. Nah, jadi untuk persyaratan kerja akan lebih lanjut kita bahas hari ini. Nah, masuk di subbab materi pertama, persyaratan keselamatan kerja. Nah, di sini ada 2 hal yang akan kita bahas, yaitu persyaratan ruang kerja. Nah, yang dimaksud di sini adalah ruang kerja kalian, ataupun nanti ada beberapa hal yang dibahas terkait dengan kamar hotel ataupun kamar villa. Selanjutnya ada penyakit akibat kerja. Nah, jadi penyakit-penyakit apa saja yang dapat ditimbulkan ketika kalian melakukan pekerjaan. Jenis pekerjaannya apa, jenis penyakit akibat kerjanya apa saja yang bisa kalian dapatkan. Jadi fungsinya nanti, penyakit akibat kerja ini bisa kalian terapkan nanti, atau menjadi bahan acuan kalian agar kalian, imunitas kalian bisa tetap terjaga selama kalian melakukan pekerjaan. Lanjut ke persyaratan ruang kerja. Nah, ini adalah persyaratan dari ruangan kerja. Yang pertama, adanya air bersih. Yang kedua, udara ruangan yang sehat. Ketiga, pengelolaan limbah. Yang keempat, pengaturan cahaya hotel atau kamar hotel atau ruang kerja. Yang kelima, pengendalian vektor penyakit. Yang keenam, penataan ruangan dan bangunan. Yang ketujuh, adanya toilet. Dan yang terakhir, mengatur instalasi. Ya, baik, kita lanjutkan. Adanya air bersih. Menurut kalian air yang bersih itu adalah, atau bentuk airnya atau penampakan airnya seperti apa? Menurut kalian, air bersih itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan menurut kalian air bersih itu seperti apa sih? 10 AP2, Niwayan Risma. Coba Ibu pengen tahu, menurut kamu air bersih itu seperti apa sih? Air yang bening. Air yang bening, apa lagi? Ada lagi? Selain bening? Risma, ada lagi selain bening? Ada? Coba lagi satu orang. Diska, 10 AP10.
Air yang bersih itu seperti apa sih menurut kamu? Air yang jernih dan tidak berbau. Air yang jernih dan tidak berbau. Oke, jadi ada beberapa jawaban. Jadi menurut versi kalian, air bersih itu adalah air yang jernih, tidak berbau. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan angkat tangannya, biar bisa Ibu tunjuk. Ada? Masih tentang air bersih. Kalau tidak, kita lanjutkan. Air bersih. Adanya air bersih. Jadi air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Nah, jadi ini adalah penjabaran dari air bersih. Nah, air yang digunakan untuk sehari-hari. Jadi kalian kalau mau mengkonsumsi itu minimal harus dimasak terlebih dahulu. Nah, air bersih harus memenuhi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif sesuai dengan Kemenkes nomor 907 SK 7/2002. Jadi Kemenkes ini dikeluarkan pada tahun 2002 terkait dengan syarat dan pengawasan kualitas air minum. Nah, jadi standarisasi atau syarat yang harus ada terkait dengan air bersih ini dibuat dalam Kemenkes nomor 907 SK-7/2002. Jadi kalian harus tahu, ini ada dasarnya. Pemilihan air yang bersih itu seperti apa. Lanjutkan. Tata cara pelaksanaan adanya air bersih. Jadi bagaimana air bersih itu bisa kalian dapatkan. Jadi yang pertama, air bersih dapat diperoleh dari PDAM. Nah, yang kedua ada sumber air tanah atau sumur. Yang ketiga ada sumber lain yang telah diolah. Misalnya seperti air kemasan, air aqua itu. Nah, itu yang dimaksud sumber lain. Nah, yang kedua, distribusi air langsung menggunakan pipa. Ini biasanya terjadi di daerah-daerah terpencil. Nah, jadi penggunaan pipa. Jadi mungkin dialirkan dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk. Yang ketiga, sumber air bersih dan saluran distribusinya harus bebas dari pencemaran fisika, kimia, dan bakteriologis. Jadi ini mutlak harus, biar air minum kalian terjaga, atau air sumber dari penggunaan kalian sehari-hari itu terjaga kebersihannya. Yang keempat, sampel air bersih untuk pemeriksaan laboratorium diambil dari sumber atau bak penampungan minimal 2 kali dalam setahun. Jadi dilakukan secara berkala, pengecekan secara berkala. Biar nanti tidak terjadi pencemaran air atau sumber air kalian sudah tercemar tapi kalian tidak tahu, malah kalian konsumsi lebih lanjut. Jadi ini harus dilakukan pengecekan secara berkala, minimal 2 kali dalam setahun. Nah, agar sumber air yang kalian gunakan itu tetap terjaga kebersihannya dan terhindar dari bahan-bahan kimia yang dapat bersenyawa di dalamnya. Lanjut, tadi sudah tentang adanya air bersih. Sekarang udara ruangan yang sehat. Nah, jadi tujuan penyehatan ruangan pada ruangan atau kamar hotel adalah upaya yang dilakukan agar suhu dan kelembaban, debu, dan pertukaran udara, gas pencemaran, dan mikroorganisme di ruang kerja memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi udara ruangan yang sehat. Jadi minimal kalau kalian mau udara di ruangan kalian sehat itu kalian harus perhatikan ventilasi.
Tahu ventilasi? Ada yang tidak tahu ventilasi? Nah, setiap kamar, setiap ruangan itu minimal harus ada ventilasi agar terjaga sirkulasi udaranya. Selanjutnya adalah suhu dan kelembapan. Nah, ini masih tentang persyaratan ruangan kerja. Jadi sekarang ada suhu dan kelembapan. Nah, upaya agar ruangan atau kamar hotel memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi hal yang bisa kalian lakukan agar suhu dan kelembaban kamar kalian minimal kamar kalian dulu. Nah, karena kalian belum terjun di dunia kerja atau belum masuk ke dunia kerja, jadi kita bahas minimal dari rumah kalian, kamar tidur kalian dulu. Jadi persyaratan terkait dengan suhu dan kelembaban adalah yang pertama, tinggi langit-langit dari lantai minimal 2,5 meter. Coba kalian lihat. Sekarang, langit-langit kalian ada nggak jaraknya atau dari lantai ke langit-langit kalian ada nggak 2,5 meter atau 2,5 meter? Ada nggak? Nah, jadi itu minimal. Jadi sirkulasi udaranya tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, bila suhu lebih dari 20 derajat Celcius, perlu menggunakan AC atau kipas angin. Nah, lebih dari 28 derajat Celcius. Jadi itu suhunya sudah panas. Nah, jadi kalian memerlukan AC atau kipas angin. Nah, tapi juga bisa ditanggulangi dengan ventilasi. Nah, jadi kalau ruangan kalian ventilasinya sudah bagus, penggunaan AC atau kipas angin itu bisa diminimalisir. Yang ketiga, bila suhu udara ruangan kurang dari 18 derajat Celcius, perlu menggunakan pemanas ruangan. Menurut kalian, kalau di Indonesia memerlukan nggak pemanas ruangan? Di Bali dulu deh, perlu atau tidak? Pemanas ruangan. Perlu? Ibu rasa kita belum memerlukan pemanas ruangan ya, karena suhu udara di Indonesia terutama belum pernah menyentuh sampai kurang dari 18 derajat. Sudah? Kita lanjutkan. Masih tentang suhu dan kelembaban. Yang keempat, bila kelembaban ruangan. Yang pertama, lebih dari 60% perlu menggunakan alat dehumidifier. Nah, jadi lebih dari 60% perlu menggunakan alat dehumidifier. Nah, dan yang kedua, bila kelembaban lebih dari 40% perlu menggunakan alat humidifier. Nah, jadi ada dehumidifier. Dan yang kedua ada humidifier. Nah, jadi perbedaannya cuma depannya saja. Ada D dan tidak ada D. Nah, jadi apa itu dehumidifier dan humidifier? Nah, jadi humidifier dan dehumidifier merupakan suatu alat yang bisa dikatakan atau sebuah mesin yang berhubungan dengan kadar air di udara. Namun, sementara dehumidifier menambahkan atau meningkatkan tingkat kelembaban udara ruangan, sedangkan dehumidifier menghilangkan itu. Jadi kebalikannya. Dah, saya ulangi, dehumidifier menambahkan atau meningkatkan tingkat kelembaban. Sedangkan dehumidifier menghilangkan tingkat kelembaban udara. Ya, bisa dimengerti? Jadi kalau ada D-nya itu menghilangkan, tidak ada D-nya itu menambahkan. Dah, dehumidifier, dehumidifier.
Dah. Dehumidifier itu menambahkan, dehumidifier itu menghilangkan. Dah. Kalian ingat D-nya saja. Kalau ada D depannya berarti itu menghilangkan. Kalau tidak ada D-nya itu berarti menambahkan. Sudah? Jadi itu fungsinya. Nah, ini bentuk alatnya. Kalau kalian tahu juga. Humidifier, dehumidifier. Jadi ini alatnya. Penampakan alatnya seperti ini agar kalian tahu. Sudah? Kita lanjutkan. Masih dalam pembahasan persyaratan ruangan kerja terkait dengan debu. Upaya agar kandungan debu di dalam ruangan atau kamar hotel memenuhi persyaratan kesehatan. Upaya yang bisa kalian lakukan yang pertama adalah kegiatan membersihkan ruangan dilakukan pagi dan sore hari dengan menggunakan kain pel basah atau pompa hampa, vakum pump, atau bisa menggunakan vacuum cleaner kalau kalian bisa untuk membersihkan debu di ruangan kalian. Nah, yang kedua, pembersihan dinding dilakukan secara periodik 2 kali dalam setahun dan dicat minimal 1 kali dalam setahun. Nah, itu fungsinya untuk menjaga kelembaban juga. Jadi nanti seandainya dinding kalian sudah mulai tumbuh jamur atau lumut, itu bisa ditanggulangi dengan melakukan cat ulang. Mungkin lapisannya sudah mulai mengikis. Itu fungsinya. Yang ketiga, sistem ventilasi yang memenuhi syarat. Jadi sudah kita bahas tadi. Sistem ventilasi. Jadi ruangan kalian sebesar apa, ventilasi kalian juga harus diperhatikan. Jangan sampai ruangannya besar, tapi ventilasinya kecil. Nanti kalian kalau dalam ruang itu pengap. Apalagi nanti pintunya ditutup seperti itu. Jadi tidak ada sirkulasi udara yang baik. Nanti bisa kamar kalian jadi jamuran temboknya, lembab seperti itu. Dan mungkin saja nanti baunya apek kamar kalian. Kalau ventilasinya tidak sesuai dengan ukuran kamar. Jadi untuk ventilasi nanti kita bahas lebih rinci di bab berikutnya. Itu ada pembahasan khusus untuk ventilasi dan sirkulasi udara. Nah, kita lanjutkan. Pertukaran udara. Upaya yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama, untuk ruangan ber-AC harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai. Nah, jadi kalau kalian punya AC minimal 15%. Jadi udara harus tetap bisa masuk. Sudah? Yang kedua, AC dalam ruangan harus dimatikan dan diupayakan mendapat pergantian udara secara alamiah. Maksudnya alamiah di sini adalah misalnya kalian buka jendela kamar kalian, buka pintu kamar kalian, seperti itu. Jadi kalau kalian menggunakan AC di dalam ruangan, tidak harus terus ditutup, seperti itu. Jadi kalau kalian menggunakan AC, sirkulasi udaranya itu saja yang berputar. Jadi fungsinya pergantian udara secara alamiah ini, dengan membuka jendela atau membuka pintu kamar kalian itu, nanti udara luar itu bisa masuk lagi. Jadi kalau kalian nutup pintu, menggunakan AC lagi, udah ada sirkulasi udara baru. Jadi udara baru dari luar itu sudah masuk ketika kalian membuka pintu dan jendela tadi. Nah, jadi tetap itu harus dijaga. Yang ketiga, membersihkan saringan atau filter udara AC secara periodik. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi tentu kalau AC itu kan ada mesin filternya. Beberapa waktu filter tersebut akan kotor, jadi jangan sampai ngumpul di sana debunya. Nah, itu yang akan menimbulkan penyakit. Jadi udara yang beredar di dalam ruangan kalian itu menjadi udara yang kotor, karena filternya juga kotor. Nah, itu perlu diperhatikan. Lanjut, gas pencemaran. Upaya agar kandungan gas pencemar di dalam ruangan atau kamar hotel tidak melebihi konsentrasi maksimal
hal yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, pertukaran udara ruangan diupayakan dapat berjalan dengan baik seperti tadi. Pintu dibuka, jendela dibuka, ventilasi ada dan ukurannya sesuai dengan kamar kalian atau ruangan kalian. Yang kedua, ruangan penting tidak berhubungan langsung dengan dapur. Kenapa? Apa menurut kalian kenapa sih tidak boleh ruangan tersebut langsung berhubungan dengan dapur? Misalnya kamar kalian langsung menghadap ke dapur. Kenapa tidak boleh? Atau penting untuk tidak dilakukan atau penting untuk dijaga? Kenapa? Kenapa misalnya ruangan tidur misalnya tidak boleh atau tidak disarankan langsung berada atau terhubung dengan dapur? Kenapa kira-kira? Menurut kalian seperti apa sih? Silahkan angkat tangan. Ada kira-kira yang bisa? Silakan, Rizka, AP5. Menurut kamu kenapa ruangan tidur misalnya tidak boleh berhubungan langsung dengan dapur? Kenapa Rizka 10 AP5? Bisa dengar saya, Rizka? Kenapa ruangan tidak boleh langsung terhubung atau berhubungan langsung dengan dapur? Ada yang bisa kira-kira? Ada kira-kira? Oke, kalau tidak ada, Ibu jelaskan sedikit. Ruangan penting tidak terhubung langsung dengan dapur. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kalian melakukan aktivitas di dapur dan ruangan kalian dekat dengan dapur, otomatis nanti bau-bau yang ada di ruangan dapur masuk ke ruangan kalian. Dan misalnya saat kalian ada melakukan kegiatan masak misalnya di dapur, jadi baunya itu masuk ke ruangan kalian. Itu akan mengganggu sistem pernapasan kalian misalnya. Kalau masak besar misalnya, mungkin saja nanti kalian bisa bersin-bersin atau berkelanjutan kalian bisa pilek seperti itu. Jadi penting adanya kalau misalnya bisa ruangan itu jauh dari dapur. Itu diperhatikan. Yang ketiga, dilarang merokok di ruangan. Ini pasti banyak yang merokok ya. Jadi minimal kalian tidak merokok di dalam ruangan, apalagi di ruangan ber-AC. Kalian nyalain AC, kalian merokok di dalam ruangan, otomatis asap dari rokok itu terus bersirkulasi di ruangan kalian. Jadi nanti asap-asap rokoknya nempel. Misalnya di baju kalian, di tempat tidur kalian, itu asapnya bisa nempel. Lanjut, yang keempat. Tidak menggunakan bahan bangunan yang mengeluarkan bau penyengat atau menyengat. Tidak menggunakan bahan bangunan yang mengeluarkan bau menyengat. Misalnya cat, misalnya. Kan dominan. Kalau misalnya kalian kamar baru atau ruangan baru dicat kan pasti bau catnya masih sangat menyengat. Itu bagaimana penanggulangannya, sama seperti tadi, misalnya kalau kalian ventilasinya sudah bagus, kalian sering membuka ruangan, otomatis baunya cepat hilang, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pengelolaan limbah hotel. Jadi saya tekankan kembali kenapa kita lebih membahas ke hotel ataupun dunia pariwisata, karena saya ingin nanti kalian ketika kalian terjun ke dunia pariwisata, kalian minimal punya bekal ilmu. Sanitasi dan hygiene di perhotelan itu harus bagaimana. Jadi kita lanjutkan pengelolaan limbah hotel.
limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Udah, saya ulangi, limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Di mana limbah tersebut ada yang berbahaya dan beracun. Udah, di mana limbah berbahaya dan beracun itu adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya secara tidak langsung maupun langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup. Nah, jadi limbah itu ada tergolong limbah tidak berbahaya dan limbah yang berbahaya. Jadi ada yang berdampak pada lingkungan, ada yang tidak berdampak pada lingkungan. Sudah? Itu pengertian tentang limbah. Kita lanjutkan. Manfaat dari ketika kalian tahu bagaimana mengolah limbah itu seperti apa. Dah, manfaat dari segi sanitasi. Dah, bagaimana sih pengolahan limbah itu? Apa sih manfaat dari kalian mengetahui cara mengolah limbah? Nah, jadi dipandang dari segi sanitasi. Dah, yang pertama, menjamin tempat kerja bersih. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit. Yang ketiga, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi itu dipandang dari segi sanitasi. Sudah, yang pertama saya ulangi lagi, menjamin tempat kerja bersih. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit. Yang ketiga, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi dijaga. Nah, itu terkait dengan pandangan dari segi sanitasi. Sekarang ada dari manfaat yang dipandang dari segi ekonomi. Yang pertama, mengurangi biaya perawatan dan pengobatan sebagai akibat-akibat timbulnya penyakit karena sampah. Nah, jadi mengurangi biaya perawatan. Misalnya kalian kerja di suatu perusahaan atau suatu hotel. Jadi kalau misalnya pengelolaan limbahnya sudah baik, pengelolaan sampahnya sudah baik, tentu penyakit-penyakit akibat kerja itu dapat diminimalisir. Di mana nanti minimalisir dari kegiatan pengobatan itu juga mengacu ke pengurangan biaya perawatan. Jadi perusahaan atau hotel kalian tempat bekerja nanti tidak harus menanggung biaya perawatan kalian. Itu yang dimaksud dengan penjelasan yang pertama. Yang kedua, tempat kerja yang bersih dapat menambah gairah kerja, produktivitas, dan efisiensi kerja. Di tempat kerja kalian harus bersih. Minimal kamar kalian lah dulu. Misalnya kalau kamar kalian bersih, pasti kalian senang ada di kamar. Ya atau tidak? Banyak aktivitas yang enak kalian lakukan di dalam kamar, kalau kamar kalian bersih. Tidak dengan misalnya kalau kamar kalian kotor, baunya tidak enak, pasti tidak nyaman berada di dalam kamar. Ya atau tidak? Jadi minimal kebersihannya dijaga. Yang ketiga, tempat yang bersih menarik banyak tamu atau pengunjung hotel. Sudah jelas. Jadi kalau kalian pernah nginep di suatu hotel atau villa, mungkin nanti yang kalian lihat pertama, pasti kalau kalian misalnya booking secara online, pasti kalian lihat review dulu. Nah, gambarnya seperti apa, kebersihannya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, itu yang akan menjadi daya tarik nantinya. Minimal hotel atau villa itu bersih dulu. Nah, kalau misalnya prasarananya lengkap, baik, tapi kebersihannya tidak dijaga, percuma juga. Pasti tidak ada yang mau berkunjung atau menginap di hotel tersebut. Itu sudah pasti minimal bersih. Yang keempat, mengurangi kerusakan-kerusakan yang membutuhkan biaya banyak atau menimbulkan biaya perbaikan. Mengurangi kerusakan-kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan.
Itu yang keempat. Kita lanjutkan. Itu dari segi ekonomi. Selanjutnya, manfaat pengelolaan limbah hotel dipandang dari segi estetika. Tahu estetika itu apa? Nah, jadi yang pertama, dipandang dari segi estetika, yang pertama adalah menghilangkan pandangan yang tidak sedap dipandang. Jadi misalnya kalian ke suatu tempat, kalau lihat sampah numpuk seperti itu kan nggak enak dipandang. Jadi minimal bersih atau tersedia beberapa tempat sampah untuk menanggulangi sampah yang berserakan. Yang kedua, menghilangkan bau tidak sedap yang diakibatkan oleh sampah yang membusuk. Yang ketiga, mencegah keadaan lingkungan yang kotor atau tercemar. Nah, ini dipandang dari segi estetikanya. Nah, jadi ada 3 sub. Yang pertama, menghilangkan pandangan yang tidak sedap dipandang. Yang kedua, menghilangkan bau tidak sedap akibat pembusukan sampah. Yang ketiga, mencegah keadaan lingkungan yang kotor atau tercemar. Udah, kita lanjutkan. Masih dalam pembahasan persyaratan ruangan kerja. Yang ketiga, pengelolaan limbah hotel. Jadi limbah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, limbah padat. Yang kedua, limbah cair. Yang ketiga, limbah gas. Dan yang terakhir, limbah suara. Ada yang bisa menjabarkan apa itu limbah padat? Ada? Limbah padat itu apa sih menurut kalian? Di buku juga sudah dijelaskan limbah padat itu seperti apa. Coba Niwayan Yunika. Limbah padat itu apa sih menurut kamu? Limbah padat adalah limbah yang tidak mudah diurai. Limbah padat adalah limbah yang tidak mudah diurai. Ada jawaban lain mungkin? Mungkin ada jawaban lain? Putri Ayu Lestari, 10AP10. Masih di pembahasan limbah padat. Menurut kamu limbah padat itu apa? Menurutmu limbah padat itu seperti apa? Bisa? Putu Ayu Lestari? Jadi tadi ada temannya yang bilang limbah padat itu tidak mudah diurai. Nah, kita langsung saja. Jadi limbah padat itu adalah limbah yang berwujud padat dan umumnya kering. Jadi limbah padat ini biasa disebut dengan sampah. Nah, contohnya limbah jenis ini misalnya sampah botol, botol kaca ataupun kertas. Itu yang tergolong sampah padat. Benar kata temannya tadi, jadi sampah padat itu tidak mudah terurai. Pengelolaan limbah padat. Jadi setiap hotel harus dilengkapi dengan tempat sampah. Minimal ada tempat sampah baik di dalam ruangan atau di lingkungan hotel tersebut. Yang kedua, sampah kering dan sampah basah ditampung terpisah. Jadi nanti penggolongan sampahnya setelah dari tempat sampah ke tempat penampungan sampah itu menjadi lebih baik. Jadi tidak tergabung antara sampah kering dan sampah basah. Jadi lebih gampang untuk kalian nanti mengurainya. Yang ketiga, tersedia tempat pengumpulan sampah sementara. Jadi kalian dari tempat sampah ditampung dulu ke tempat penampungan atau pengumpulan sampah sementara.
Nah, biasanya kalau pengumpulan sampah sementara, tempat pengumpulan sampah sementara itu terbuat dari bahan yang lebih kokoh, misalnya dari batako seperti itu, dibuat lebih besar agar nanti bisa menyimpan sampah lebih banyak. Nah, jadi dari tempat sampah ke tempat pengumpulan sampah sebelum nanti diangkut ke TPA seperti itu. Itu harus ada. Yang keempat, mengumpulkan sampah dengan menggunakan kantong plastik hitam. Jadi kenapa penggunaan kantong plastik hitam? Jadi misalnya nanti kalau kalian ada sampah yang misalnya berwarna tidak enak dilihat, nanti itu bisa ditanggulangi. Nah, jadi tidak nampak oleh mata. Yang kelima, pengamanan limbah pada sisa kegiatan pekerjaan. Di mengamankan limbah pada sisa kegiatan pekerjaan. Jadi misalnya limbah-limbah yang berbahaya itu kalian buang atau kalian letakkan di tempat yang aman agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pencemaran seperti itu. Pengelolaan limbah padat. Jadi dapat kalian lakukan dengan konsep 3R. Reduce, rescue, dan recycle. Yang pertama, reduce atau pembatasan. Jadi mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin. Jadi bagaimana cara kalian agar meminimalisir penggunaan produk tersebut agar tidak menjadi banyak limbah atau membuat banyak sampah. Itu pembatasan penggunaan. Yang kedua, reduce, penggunaan ulang. Jika limbah akhirnya terbentuk, upayakan pemanfaatan limbahnya tersebut secara berkelangsungan. Misalnya hal simpel, kalian punya Tupperware atau tumbler, itu kan bisa digunakan berkala. Itu untuk menanggulangi atau mencegah membludaknya sampah plastik botol. Itu bisa kalian tanggulangi. Yang terakhir, ada recycle atau daur ulang. Residu yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diolah untuk dapat dimanfaatkan baik sebagian bahan baku maupun sumber energi. Jadi didaur ulang. Misalnya nanti sampah plastik kalian didaur ulang menjadi kemasan yang lebih menarik seperti itu, atau digunakan menjadi bentuk-bentuk lain yang lebih mempunyai daya jual atau daya pakai yang bisa digunakan kembali. Ataupun nanti bisa digunakan sebagai sumber energi. Kan sekarang ada beberapa produk atau bahan recycle yang bisa digunakan sebagai sumber energi seperti itu. Jadi 3 konsep 3R, pengelolaan limbah padat. Jadi ada reduce, reuse, dan recycle. Seperti itu. Oke, karena waktu sudah habis 35 menit, kita akhiri pembelajaran sanitasinya. Sebelum kita akhiri, saya mau tahu, beberapa orang akan saya tunjuk untuk mengulang apa saja sih yang kita sudah bahas tadi selama 35 menit berlalu. Mbak, saya mau tahu. Coba 10 AP2, nomor 32, Desa Nyoman. Selama 35 menit tadi, apa sih yang sudah kamu dapatkan, atau pembelajaran apa yang sudah kamu dapatkan? Desa
silahkan. Desa Nyoman, absen 2T32. Bisa dengar, silahkan di-unmute dulu, baru bicara. Desa Nyoman, 10AP2, nomor 32. Apa yang sudah kita bahas tadi? Bisa? Atau silakan angkat tangan kalian, siapa yang bisa? Saya cuma ingin mengulang sampai mana kalian mendengarkan dan sampai mana kalian menyerap pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Sedikit saja tidak masalah. Coba, Iketut Ulian. Nah, Uliana, 10AP4. Uliana. Apa yang sudah kita bahas tadi? Iketut Uliana, bisa dengar saya? Silakan di-unmute dulu. Ada kira-kira sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak, saya simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi, pembahasan yang kita bahas hari ini adalah mengenai pengelolaan limbah di hotel, terutama di bagian hotel. Nah, jadi, bagaimana cara penanggulangannya, apa saja bentuk-bentuk sampah yang diakibatkan dari hotel. Nah, jadi itu sudah kita bahas tadi. Nah, sebelumnya juga sudah kita bahas beberapa hal terkait dengan persyaratan ruangan kerja seperti apa yang baik. Nah, jadi adanya air bersih, sistem ventilasinya seperti apa, jadi itu sudah kita bahas tadi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang kesehatan kerja. Nah, jadi silahkan kalian baca-baca juga bukunya, nanti mungkin saya share lagi materi hari ini di e-learning, jadi silahkan kalian pelajari di sana. Udah. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, karena tadi kita buka dengan Panganjali Umat, sekarang kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.